Bunda pernah nggak sih ngalamin haid 2 kali sebulan? Itu faktor hormon ya. Pejuang asam lambung pernah ngalamin ini dan biasanya aku tuh sering banget telat haid. Itu karena hormon. Kemudian Bunda, aku tuh kemarin udah sembuh tapi tiba-tiba perut aku kambuh juga panas. Ini kenapa ya Bun? Karena aku tuh susah banget mengontrol pikiran. Dan juga ada yang ngeluh sendawa setiap saat karena musim hujan itu gampang masuk angin. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya. Senang banget di malam hari ini aku kembali menyapa kalian. Aku nggak live ya, karena biasanya kalau live di atas jam 7 atau ba'da isya itu pasti sepi, karena mungkin udah pada tidur. Apalagi saat ini kan memasuki musim hujan ya. Biasanya musim hujan itu bawaannya lapar dan bawaannya ngantuk. Jadi kita juga nggak boleh begadang sih ya, nggak boleh kecapean, dan makannya juga harus tetap diperhatikan. Istirahatnya yang cukup, jangan sampai masuk angin ya. Jadi di musim hujan ini banyak banget penyakit ya. Kemarin ada yang DBD, diare, dan aku hari ini ya itu buang-buang air. Aku nggak tahu aku salah makan apa, masuk angin atau apa. Tadi aku pulang kerja langsung mampir di puskes minta Oralit. Aku tuh kemarin kehujanan nih beberapa hari, siang malam aku kehujanan karena pulang kerja aku kehujanan, lanjut jemput anak sekolah sama anak les itu kehujanan terus menerus. Aku baru ngerasain nih ya, aku diare dan juga badan tuh kurang enak. Alhamdulillah aku dikasih Oralit sama paracetamol ya, karena kemarin aku ngeluh pusing banget kepala aku tuh nggak bisa kena hujan. Kalau kena hujan harus langsung keramas mandi. Kalau nggak keramas itu pasti ngalamin kayak nggak enak banget di kepala aku. Dan kemarin itu karena udah malam, jadi aku nggak bisa keramas, karena kalau keramas di malam hari itu takutnya nggak bisa tidur ya, atau aku tuh kedinginan. Jadi aku baru ngalamin ya masuk angin sama badan aku tuh nggak enak. Alhamdulillahnya kemarin istirahat 3 hari sudah membaik ya, meskipun saat ini masih perut aku tuh masih kurang enak karena diarenya itu loh. Aku tuh kalau BAB kayak masih cair gitu. Tadi berikan Oralit dan juga obat diare sih, alhamdulillah udah mulai enakan. Tapi aku disaranin untuk jaga kesehatan, gak boleh telat makan lagi. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas lagi ya. Ada yang bertanya, tadi aku habis ngupload video, jadi aku tuh biasanya nguploadnya mulai jam 4 sore, biasanya paling malam ba'da isya ya, kalau aku lagi sibuk banget. Karena editing aku itu cuman aku sendiri ya, gak ada yang bantuin ngedit, jadi aku sendiri. Ini ada yang bertanya atas nama Kak Siti Mariamah, Bunda, karena rasa cemas berlebih, saya jadi muncul lagi panas di ulu hati, kenapa ya Bunda? Jadi teman-teman, kalau kalian masih suka cemas, itu asam lambungnya bakalan kambuh-kambuhan. Jadi yang pertama, kalau misalnya udah enakan perutnya tapi masih suka kambuh, itu dari pikiran. Ini sama yang aku alami pada saat aku berjuang ya, dan pemulihan kan aku 3 bulan pasca endoskopi itu masih suka kambuh. Aku tuh masih suka kambuh karena susah banget mengontrol pikiran. Kata dokterku, kamu mau makan obat semahal apapun, kalau pikiran kamu gak bisa dikontrol itu susah sembuhnya dan bakalan kambuh-kambuhan. Dan ternyata benar, terbukti sama aku. Jadi Kak Siti Mariamah, kalau udah enakan, pikirannya dulu dikontrol. Karena memang pikiran itu ya gampang-gampang susah untuk mengatasinya. Cara yang harus kita lakukan itu adalah pertama, atur makannya, kemudian pikiran dikontrol dengan cara melakukan hal-hal yang menyenangkan. Kalau misalnya Kak Siti Mariamah senang olahraga, lakukan olahraga. Dan memang kita wajib olahraga ya, karena olahraga itu bisa menumbuhkan semangat kita, dan juga itu bagus untuk peredaran darah kita yang tadinya mungkin kayak suka lemas, suka kebas-kebas. Itu bagus ya, kalau kita olahraga itu bisa menumbuhkan semangat kita, bisa membuat kita juga cepat pulih, dan bisa menenangkan pikiran kita yang tadinya suka ketakutan, suka cemas. Kalau kita rajin olahraga, apalagi berkumpul dengan orang-orang positif, itu nanti bakalan kita ngalamin kayak enakan ya, dan overthinking itu bakalan berkurang. Jadi kalau udah ngalamin asam lambungnya itu kambuh lagi bun, panas lagi. Pertama, konsumsi air putih yang suam-suam kuku, dibantu konsumsi
tepung Garut ya. Tepung Garut udah beli karena banyak sekali yang nanya, makanya aku beli nih. Kemarin aku beli yang satu paket yang langsung ada gula arennya. Gula arennya di bawah karena tadi udah aku cobain. Nantikan aja videonya ya, aku udah buatin video. Ditunggu aja. Jadi konsumsi ini 3 kali sehari ya, di pagi hari, di siang hari, dan juga di sore atau malam hari. Tapi konsumsinya 30 menit sebelum makan. Ini bagus untuk melindungi dinding lambung kita yang ada luka, radang, ataupun iritasi. Kenapa sih kita selalu ngalamin panas? Itu biasanya terjadi ada iritasi ataupun ada radang, ada gastritis. Aku tuh teman-teman dulu gastritis. Jadi kadang yang aku alami tuh perih di perut aku, di ulu hati aku, kadang panas, kadang nyut-nyutan, terutama di pagi hari. Jadi sebelum makan apapun, aku tuh selalu ngasih pengantar. Ini adalah pengantar, bisa melindungi dinding lambung kita yang lagi luka ataupun yang lagi iritasi ataupun radang. Ini bagus, nggak apa-apa kalau kita konsumsi jangka panjang. Jika Siti Mariamah sambil mengontrol pikiran, melakukan hal yang menyenangkan, sama dibantu konsumsi tepung Garut, atau bisa konsumsi jenang gemi, salah satunya aja. Ini sama-sama terbuat dari tepung Garut ya. Ini yang instan, ini bisa langsung diseduh tanpa ditambahin gula aren lagi ataupun madu. Kalau yang ini kan harus dikasih gula aren dulu atau madu ya. Jadi kalian boleh milih sesuai. Tapi kalau mau harga yang terjangkau menurut aku ini ya, ini harganya cuma 20 ribuan. Itu udah dapat gula Jawa ya, 200 gram tadi aku dapat. Ini juga aku beli ya di Shopee, nanti link pembeliannya aku cantumkan di bawah sini. Tapi kalau Kak Siti Mariamah udah rutin konsumsi ini, juga tetap jaga pola makannya ya, jangan telat makan, hindari makanan pantangan yang pedas, cabai, goreng-gorengan, yang gurih-gurih juga dihindari, istirahat yang cukup. Sama tugas utama Kak Siti Mariamah adalah pikirannya harus dikontrol ya. Kalau misalnya udah olahraga pun nggak ngaruh, caranya silakan lakukan relaksasi. Relaksasi itu bagus loh, bisa menenangkan pikiran kita. Dengerin musik-musik relaksasi di YouTube sambil ikutin gerakannya, itu enakan. Atau bisa melakukan yoga, itu yoga ada ya. Sebelum tidur biasanya aku lakukan yoga, itu menenangkan pikiran. Dan aku tuh dulu sering banget ngeruqyah diri aku. Caranya silakan putar YouTube ya, ruqyah diri sendiri. Jadi tuh bisa menenangkan pikiran kita dan pikiran kita tuh nggak selalu overthinking. Dan pada saat malam hari itu aku selalu ruqyah diri aku. Jadi aku dengerin aja ruqyah, ayat-ayat ruqyah, dan pada saat tidur itu miringnya ke kiri ya. Kalau misalnya udah ruqyah tapi tetap aja nggak bisa tidur, kakak bisa dengerin musik-musik relaksasi. Jadi kita tuh kayak berasa lagi di gunung ataupun lagi di kampung ya, enak gitu. Jadi kayak terasa segar gitu ya. Pikiran kita juga fresh. Kemudian makanannya hindari yang panas-panas, makannya yang suam-suam kuku aja, sama juga dengan konsumsi air putihnya yang suam-suam kuku aja, jangan yang panas banget ya. Hindari juga kayak kopi, teh, kafein sudah juga dihindari. Semoga lekas pulih ya Kak Siti Mariamah. Linda 0610, Bunda pernah nggak ngerasain dapat haid sebulan 2 kali? Nah, aku nggak pernah. Tapi kadang haid aku teratur, kadang cepat, kadang telat, itu karena hormon. Dan juga biasanya karena kita kecapean, selain itu juga dari pikiran. Jadi harus dikontrol pikirannya, jangan terlalu kecapean ya. Kalau udah kecapean istirahat, perhatikan juga asupannya, konsumsi air putihnya yang cukup, konsumsi sayuran dan konsumsi juga buah-buahan, agar haid kita juga lancar dan teratur. Gak usah takut, ini faktor hormon dan gak berlangsung lama, dan lama-lama juga bakalan akan normal lagi. Yang penting dari pola hidup kita ya. Jadi modifikasi pola hidupnya. Kalau pikirannya masih susah dikontrol, apalagi kalau begadang dan kecapean, ini ngaruh banget. Bisa 2 kali sebulan atau bahkan bisa telat. Kalau aku dulu sering banget telat, haidnya tuh suka telat. Pernah telat sampai 10 hari, pernah telat sampai 2 minggu. Aku tuh kadang suka berpikir, aduh kenapa ya aku ya penyakit, takutnya ada penyakit. Tapi alhamdulillah sih nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian ngalamin hal ini, tenangkan pikiran aja, jangan stres, itu faktor hormon ya. Kemudian ini ada atas nama Grizel Khanza. Bunda, sejak hujan aku sering kumat, GERD-nya sendawa terus menerus, ini mau haid
perut mual, hati, bahkan sendawa dan sempoyongan tiap hari, solusinya dong bun. Nah jadi musim hujan itu memang kita gampang masuk angin dan gampang kambuh. Jadi kan aku selalu menginformasikan teman-teman jangan telat makan, jangan kecapean, istirahat yang cukup, dan jangan sampai perutnya kosong. Kalau perut kosong itu angin yang masuk. Kita kalau mau keluar kemana-mana harus pakai jaket, pakai baju yang tebal, selalu balurin minyak aromaterapi telapak kaki dan juga seluruh badannya. Karena aku juga gampang masuk angin teman-teman, meskipun aku udah sembuh, aku tuh nggak bisa telat makan ya. Kemarin aku kehujanan seharian ya, beberapa hari aku kehujanan ya, karena Jakarta itu tiap hari hujan. Kemudian aku telat makan, jadi aku tuh kayak diare, nggak enak banget perutku. Kemudian ditambah lagi kalau tidur malam biasanya kena AC itu kedinginan banget sampai di tulang. Jadi emang kita harus jaga kesehatan ya. Kemudian sering konsumsi air putih, som-som kuku, jangan konsumsi yang berwarna dulu, apalagi soda, kopi, teh, kalau bisa dihindari dulu, itu masih kurang cocok buat kita ya. Apalagi kalau yang masih banyak sensasi. Kemudian kalau mau haid perutnya mual itu hal yang wajar sih, aku juga pernah ngalamin. Jadi tenangkan pikirannya, jaga pola makan, perhatikan asupannya, perbanyak konsumsi air putih, jangan sampai asam lambungnya kambuh. Kenapa kambuh? Karena biasanya kita telat makan, salah makan, kecapean, banyak pikiran, kurang tidur, kurang istirahat, itu juga bisa membuat asam lambung kita kambuh. Sendawa terus menerus konsumsi air putih ya. Jadi saran aku juga kalau misalnya udah konsumsi air putih tapi kok masih sendawa aja, perut aku kembung, makan sering 2 jam sekali, sama dibantu konsumsi jahe ya sama kunyit. Tapi setelah makan sekali sehari aja, bisa di pagi atau di sore hari. Tapi kalau misalnya udah nyobain kok nggak ada perubahan, bisa konsultasi ke dokter agar diberikan obat untuk yang mengurangi gas. Karena dulu aku tuh selalu diberikan sukralfat karena aku gastritis teman-teman ya, sukralfat, kemudian domperidon, lansoprazol, itu yang selalu aku konsumsi dulu. Tapi kalau kalian mau nyoba harus sesuai resep dokter ya. Kemudian pas endoskopi ya, karena aku juga kan dulu banyak gasnya hasil endoskopi aku disaranin untuk beli Fometa sama Nexium. Itu juga berdasarkan resep dokter. Jadi kalau kalian mau nyoba juga harus konsultasi ke dokter dulu. Nah kemudian sempoyongan ini kurang istirahat, terlalu banyak pikiran, biasanya tensi kita juga turun ya. Kemarin aku tensinya sampai 95 loh, 95/50. Jadi aku tuh kayak sempoyongan karena memang aku ngerasa akhir-akhir ini kurang tidur, kurang istirahat, dan sering kehujanan. Jadi kata dokter, kamu kurangi aktivitasmu dan tidurnya harus cukup. Jadi aku tuh pada isya aku harus tidur, nggak boleh begadang, dan ya bangunnya juga harus tepat waktu, jangan kelebihan juga tidurnya. Kalau tidurnya juga kelebihan itu nanti bakalan puyeng lagi. Kemudian konsumsi vitamin, bisa B kompleks, B12 itu bagus kata dokterku. Kemudian kalau Neurobion Forte, kalau lagi pusing atau lagi nyeri-nyeri, kebas-kebas, itu juga boleh, tapi konsumsinya sekali sehari ya setelah makan. Kayak gitu ya, sama pikiran yang dikontrol, sering direlaksasi. Kalau mau mandi sore ya atau mandi pagi, kalau lagi hujan pakai air hangat aja yang som-som kuku, agar badan kita nggak sering masuk angin dan bawaan itu nggak selalu kayak dingin aja. Jadi aku tuh selalu pakai air hangat mandinya, dan konsumsinya pun pakai air hangat. Minum aku tuh setiap hari pakai air hangat som-som kuku, bukan panas banget ya, yang asal hangat aja, agar kita tuh nggak selalu kambuh asam lambungnya, dan perut itu nggak selalu teriak. Biasanya kan kalau minum dingin pasti udah nggak enak tuh, udah enak, pengen muntah, mual, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan konsumsi air panas juga itu kurang bagus. Jadi yang som-som kuku aja ya, jangan yang panas banget, jangan yang dingin banget, yang sedang aja som-som kuku ya. Kemudian hindari makanan bergas juga kalau masih sering sendawa, kayak kol, sawi putih, kemudian toge juga dihindari karena itu merupakan makan pemicu. Kopi, kemudian buah-buahan yang kecut-kecut juga hindari, kayak nanas, nangka, duren, cempeda, jeruk, itu juga dihindari. Aku tuh makan buahnya hanya pepaya tiap hari boleh nggak boleh, melon, kemudian buah naga biasanya aku bikin puding, itu lebih enak. Nanti aku bikin puding buah naga ya, dinantikan aja videonya. Kayak gitu ya teman-teman, untuk mengatasi permasalahan kalian, karena aku juga pernah ngalamin itu. Aku bukan dokter, aku hanya sharing berdasarkan pengalaman. Jadi kalian juga bisa terapkan di rumah ya, semoga bermanfaat, karena sensasi asam lambung itu hampir sama sih. Meskipun kondisi kita misalnya beda, ada radang, ada gastritis, ada tukak, ataupun ada luka, ataupun ada GERD, itu sensasinya hampir sama menurutku ya.
Oke teman-teman, cukup sekian sharing kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dukung aku terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.